Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak solih dan solihah? Saya semua ya, alhamdulillah. Baiklah Ananda, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kedua pada buku tematik tema 5A, organ gerak hewan dan manusia. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran pada hari ini, siapkan nih bukunya. Silakan dibuka bukunya terlebih dahulu halaman 8. Oke, sudah. Nah, sekarang kalian tengok nih. Itu ada gambar apa ya? Ya, tepat sekali, gambar kupu-kupu. Kemarin kita sudah membahas tentang organ gerak hewan ya. Oke, ada yang masih ingat tidak? Kira-kira nih, kupu-kupu alat geraknya apa ya? Iya, betul sekali. Alat gerak kupu-kupu adalah dengan sayap. Nah, alat gerak yang dimiliki oleh hewan dan manusia itu berbeda loh. Tetapi dia memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk berpindah tempat. Nah, hari ini baru Bunda akan menjelaskan kira-kira kita belajar apa ya hari ini. Oke, hari ini insya Allah kita akan belajar bahasa Indonesia, SBDP, dan IPA. Bahasa Indonesianya tentang menentukan ide pokok dalam paragraf, SBDP-nya membuat gambar cerita, dan IPA-nya menyebutkan organ gerak dan fungsinya pada hewan vertebrata. Sudah siap untuk belajar Anda semua? Alhamdulillah. Nah, sekarang perhatikan lagi nih, pada halaman 8 itu ada teks tentang keindahan gerak ikan di dalam air. Yuk, bacalah teks tersebut. Lalu, temukan ide pokok yang terdapat dalam paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Selanjutnya, kita akan melanjutkan membuat gambar cerita. Ada yang tahu tidak gambar cerita itu apa? Oke, baiklah, Bunda akan menjelaskan tentang gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan tentang sebuah peristiwa. Gambar cerita disebut juga gambar ilustrasi. Nah, ternyata ada beberapa contoh gambar ilustrasi. Di antaranya, yang pertama itu ada kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Yang kedua itu ada komik. Komik merupakan gambar-gambar yang disusun sehingga membentuk jalinan cerita. Komik berisi percakapan antar tokoh. Dan yang ketiga contohnya adalah karikatur. Karikatur merupakan gambar tokoh yang dilebih-lebihkan atau diubah dari objek aslinya. Nah, sekarang coba Ananda perhatikan contoh gambar ilustrasi berikut. Nah, ini adalah contoh dari gambar ilustrasi komik dan karikatur. Sudah tahu kan bedanya? Oke. Selanjutnya, di dalam menggambar gambar ilustrasi terdapat langkah-langkahnya. Apa aja langkahnya ya? Yang pertama, membuat ide atau gagasan. Yang kedua, membuat sketsa. Yang ketiga, menebalkan dan mewarnai gambar. Coba lihat, perhatikan gambar di samping. Tuh, gambar apakah itu ya? Iya, ini adalah gambar unta. Nah, sekarang buatlah 4 gambar ilustrasi di kertas gambar bertemakan fabel atau hewan. Lalu gambarlah sketsanya, kemudian warnailah dengan rapi.
Perhatikan contoh ini. Nah, di sini ada gambar apa itu ya? Gambar kelinci dan wortel. Di dalam gambar ini menceritakan kelinci itu sangat senang karena mendapatkan wortel yang besar. Kelinci pun memakannya dengan lahap. Tuh, kelihatan ya, saking lahapnya. Yang selanjutnya Bunda akan menjelaskan tentang menyebutkan organ gerak dan fungsinya pada hewan vertebrata. Umumnya, cara hewan bergerak dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal mereka. Nah, sekarang ada tabel nih. Coba kalian lengkapi diagram di bawah ini. Di sini pada diagram ini ada cara hewan bergerak. Yang pertama hewan hidup di darat dan yang kedua hewan hidup di air. Nah, cara bergeraknya berlari, berjalan, dan merayap. Sedangkan hewan hidup di air, cara bergeraknya dengan cara berenang. Nah, silakan lengkapi tabelnya ya pada halaman 12. Nah, lalu tuliskan juga nih macam-macam hewan vertebrata beserta alat geraknya pada tabel yang tersedia pada buku kalian pada halaman 13. Nah, kira-kira dari penjelasan Bunda tadi, apa yang sudah saya pahami? Apa yuk kira-kira yang sudah Anda pahami? Ya, yang pertama menentukan ide pokok dalam paragraf. Yang kedua membuat gambar cerita. Dan yang ketiga menyebutkan organ gerak dan fungsinya pada hewan vertebrata. Nah, sekarang bisa tuh dilengkapi juga diagramnya. Nah, sekarang untuk tugasnya silakan Ananda kerjakan pada halaman 14. Ayo berlatih nomor 1 sampai 4. Kerjakan di buku tulis ya dengan menggunakan pena. Dan hasilnya silakan dikirimkan melalui Wapri Bunda atau link yang akan Bunda bagikan nanti. Oke, marilah kita tutup dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.